Alright, semua narasumber sudah hadir. Saya buka. Terima kasih kawan-kawan. Selamat datang di Ruang Berbagi minggu ini di episode ke-17. Hari ini kita akan diskusi tentang hal yang sangat relevan saat ini dan juga mungkin dialami oleh semua yang hadir di Ruang Berbagi, yaitu tentang working from home. Nah, isunya adalah bagaimana sih sebenarnya kita sebisa mungkin, seoptimal mungkin itu bisa bekerja secara produktif, tapi juga tetap waras atau sehat. Sehat ini dalam arti fisik, mental, sosial, dan juga yang lain. Kalau di ASI karena memang isunya itu hak kesehatan seksual dan reproduksi, maka harus juga sehat secara seksual. Ya, kita sudah kedatangan tamu istimewa. Ada 3 narasumber yang sangat kece sekali. Jadi ada Handa. Handa ini adalah konselor di International Wellbeing Center, yaitu pusat konsultasi maupun coaching terkait dengan well-being yang terstandarisasi internasional. Kemudian juga ada Mbak Lisa, ini juga sangat dekat di hati karena beliau adalah direktur dari PKBI Jawa Tengah. Jadi nanti mungkin Mbak Lisa juga banyak akan sharing tentang bagaimana menghadapi tidak hanya diri sendiri yang harus working from home, tapi juga staff yang harus diatur supaya bisa bekerja secara efektif di rumah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ada juga Rina. Rina ini agak panjang ya, Rina. Rina ini adalah Head of Part-Time and Hybrid Program Operation Hakatif Teknologi Indonesia. Aku bacain dulu tadi Rina ngejelasin. Jadi apa sih si Hakatif Teknologi Indonesia ini merupakan training facility yang menyediakan program pembelajaran yang berfokus pada bidang IT yang terdiri dari full-time program, part-time program, dan online program. Jadi ini narasumber yang mungkin banyak perbedaan satu sama lain. Yang satu Handa akan berbicara tentang dari sisi psikologi maupun dari sisi konseling, bagaimana memastikan kita supaya tetap produktif maupun sehat dalam kerja dari rumah. Dia juga akan sharing tentang secara teori, kemudian temuan-temuan penelitian. Nanti Mbak Lisa dan Rina lebih banyak tentang sharing pengalaman selama bekerja dari rumah. Nah, teman-teman yang lain juga bisa sharing, tapi biasanya di ruang berbagi ini kita akan setengah waktu akan kita berikan kepada narasumber, kemudian baru setelah itu kita buka kepada peserta yang hadir di ruang online ini. Nah, secara peraturan kita juga akan mute semua peserta supaya diskusinya lebih nyaman gitu ya, supaya tidak ada suara-suara maupun juga supaya lebih aman, supaya terhindar dari risiko-risiko keamanan yang selama ini banyak kita dengar atau kita baca terkait dengan penggunaan Zoom. Oke. Nah, sebelumnya saya akan mulai dengan sharing hasil survei yang sudah kita jalankan selama seminggu terakhir. Survei ini sangat sedikit pertanyaannya. Sebenarnya kita pengen tahu pengalaman kawan-kawan selama kira-kira ada yang 2 atau 3 minggu, bahkan ada yang sudah 4 minggu melakukan working from home. Apa sih pengalamannya? Apa yang membuat working from home mereka lebih menyenangkan gitu ya? Tidak lebih menyenangkan dari kantor, tapi mungkin paling nggak cukup menyenangkan. Dan juga kira-kira apa sih tantangan dan dukungan yang diharapkan dari kantor dalam konteks memfasilitasi staff-staffnya bekerja dari rumah. Oke. Kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan lah ya. Kalau nggak kelihatan nanti di raise hand. Ya, ini sayang sekali memang narasumbernya tidak terlalu banyak ya. Kalau misalnya skripsi ini kayaknya pasti ditanya sama pembimbingnya, dosennya, kok kamu surveinya cuma 27. Tapi nggak apa, ini paling nggak surveinya lebih kualitatif aja sih. Kita juga pengen nanti kita lihat sebagai walaupun hanya dengan 27 orang sebenarnya narasinya cukup sangat menarik. Nah, dari 27 responden yang terlibat dalam survei kita memang bervariasi ya jenis tempat kerjanya, ada yang swasta paling banyak, kemudian juga ada yang lembaga sosial, dan sisanya itu ada yang PNS, kemudian wira swasta dia punya usaha sendiri, atau ada juga yang memang di layanan kesehatan,
ada mahasiswa, ada juga freelance saat ini konsultan penelitian dan juga jurnalis freelance. Ya, ini dalam segi hari sebenarnya berapa lama sih kawan-kawan yang isi survei ini sudah bekerja dari rumah? Ini bisa kita lihat ada yang 2 hari, ada yang sampai 90 hari. 90 hari memang mungkin sudah jadi pola kerja selama ini kali ya, 90 hari. Tapi boleh dilihat banyak sebenarnya terkonsentrasi banyak di 18,5% ini di 15 hari. Jadi mungkin semenjak pemerintah memberlakukan social distancing, kemudian kantor-kantor sudah mulai meminta karyawannya untuk bekerja dari rumah. Begitu juga ada yang sudah 21 hari atau 14 hari. Ini kira-kira ya 2-3 minggu ya pada umumnya. Kemudian, nah ini, apakah walaupun dengan working from home, kantor Anda memberlakukan jam kerja yang sama? Ada kantor yang tidak terlalu mempersoalkan jam kerja, asalkan output-nya tercapai. Nah, jadi mereka akan ada mekanisme-mekanisme untuk memfasilitasi atau memastikan si staff ini mendeliver output yang dijanjikan. Nah, kedua, ada yang ya, jadi tetap kerjanya walaupun dari rumah itu jam 9 atau jam 10 dan selesai jam 6. Gitu. Kemudian ada yang juga fleksibel, kayaknya dia mungkin nggak seketat yang harusnya 9-6. Ada juga bahkan kantor yang mengurangi waktu kerjanya selama 2 jam. Menarik ya kalau misalnya dilihat dari pola-pola kerjanya. Kemudian ini juga pertanyaan yang mengharapkan kejujuran dari responden, sebenarnya seberapa produktif sih Anda merasa Anda saat bekerja di rumah? Boleh dibilang sebenarnya 5 itu sangat produktif ya. Boleh dibilang sebenarnya hampir atau mayoritas sekitar 80% tuh merasa dirinya produktif sampai sangat produktif. Jadi asumsi bahwa working from home itu tidak produktif ternyata juga tidak betul, tapi dalam konteks responden yang ikut di survei ini. Mungkin juga bias kali ya. Pada saat dia mengisi sendiri, dia merasa oke, saya produktif, makanya saya mau ngisi. Mungkin buat orang-orang yang merasa dirinya kurang produktif, dia agak enggan juga ngisi. Jadi ada selection bias dari awal. Kita juga nggak tahu ya. Yang terakhir, belum lihat tantangan. Nah, tantangan ini kalau kita lihat mungkin juga teman-teman merasakan bahwa dengan pola kerja yang berubah, banyak kegiatan-kegiatan meeting kantor ataupun juga kegiatan-kegiatan sharing, linking learning itu banyak dilakukan via online. Jadi memang membutuhkan kuota internet yang cukup. Nah, ini juga dirasakan kawan-kawan yang ikut dalam survei bahwa memang selama ini internet kita dapat dari kantor misalnya, tiba-tiba harus kita sendiri yang biayai di rumah dan belum tentu di rumah kita ada wifi yang cukup, jadi seringkali kita harus menanggung beban tambahan untuk memberi pulsa. Kemudian kedua adalah terlalu banyak distraksi di rumah. Ini juga mungkin teman-teman juga ngerasa di rumah itu kan macam-macam ya, ada yang tinggal sama orang tua, ada yang tinggal sama pasangan, anak, kemudian ada juga bahkan yang di kos, itu juga pasti ada distraksinya masing-masing. Apalagi karena memang tidak terbiasa untuk bekerja di rumah, jadi mungkin butuh proses adaptasi yang cukup banyak gitu ya, sehingga baru kita menemukan pola kerja yang pas. Disebutkan juga ada yang merasa juga yang lumayan tinggi adalah komunikasi dengan kolega kantor. Ini juga mungkin tantangan banyak dari kita yang ternyata sadar tidak sadar merasa komunikasi dengan kolega kantor itu sesuatu yang penting, terutama kalau kita yang kerjanya sifatnya perlu koordinasi ya dengan orang lain. Saat kemudian kita butuh komunikasi sama dia, ternyata dia lagi ngurusin misalnya nggak tahu masak kah, atau ngurusin anak, atau ngurusin suami, atau ngurusin orang tua. Jadi itu mungkin ada hambatan. Belum lagi koneksi internetnya berantakan, jadi agak-agak bikin frustasi juga sih. Yang juga banyak disebutkan adalah fasilitas yang tidak memadai di rumah. Ini juga concern yang banyak di-sharing kawan-kawan, bahwa seringkali kalau kita kerja di kantor itu kan sharing server ya, jadi dengan mudah dengan laptop kantor atau komputer kantor kita mengakses informasi yang ada di server. Nah, saat kita kerja di rumah, kita harus memikirkan gimana caranya supaya kita bisa sharing data yang sama, karena seringkali kita mungkin
kerja di dokumen yang sama gitu. Jadi ini yang mungkin tidak ada di rumah, apalagi kalau misalnya butuh aplikasi-aplikasi tertentu untuk yang mungkin kerjanya sifatnya desain atau misalnya level IT gitu-gitu kan, mungkin ada aplikasi khusus yang berbayar yang itu dimiliki oleh kantor, sedangkan kita di rumah kita nggak bisa akses itu. Ya itu sih. Oke, yang terakhir juga kecemasan kapan ini berakhir, itu kecemasan yang manusiawi, semua orang juga merasa hal yang sama. Selanjutnya, ini strategi kantor Anda untuk memastikan stafnya itu bekerja secara produktif itu apa? Nah, ada kantor yang mengharuskan semua staf itu membuat to-do list dan kemudian mungkin mensubmit itu ke supervisor, dan supervisor di akhir hari akan mengecek apakah to-do list itu dilaksanakan. Dan kedua, ada yang kantor yang juga melakukan alarm untuk stafnya untuk supaya mengingatkan mereka ini waktunya kerja dan ini waktunya istirahat. Jadi sangat kreatif kantor itu. Kemudian ada juga yang melakukan check-in tim online, mungkin di jam-jam tertentu, misalnya pagi atau mungkin siang atau sore itu bersama tim, mendiskusikan apa yang akan dilakukan hari ini, apa yang akan dilakukan besok atau besoknya lagi, atau apa yang sudah dilakukan hari sebelumnya, sehingga tetap ada komunikasi yang efektif dan antar anggota tim tuh saling tahu apa yang dikerjakan, apakah mereka butuh bantuan orang lain atau orang lain butuh bantuan dari orang tersebut. Di kantor juga ada meeting dan sharing session online. Ini mungkin yang dihadiri oleh either di timnya itu tersendiri atau mungkin yang lebih besar, terutama kantor yang staffnya banyak. Kemudian ada juga kantor yang membuat form absen online. Bahkan ada kantor yang share location. Ini untuk memastikan apakah si staff itu beneran nggak dia di rumahnya atau dia ternyata lagi di mall gitu. Mudah-mudahan sih enggak ya, mallnya kan sekarang juga udah dapat. Ya. Kemudian ini strategi mandiri, mungkin teman-teman bisa nambah lagi bahkan strategi-strategi masing-masing. Satu, ada yang menyediakan cemilan. Ini mungkin juga budget tambahan ya, biasa di kantor cemilan mungkin dapat dari kantor, terus bisa request gitu, kita butuh. Sekarang kita nggak bisa, harus bikin cemilan sendiri. Kemudian ada juga yang bekerja dengan posisi nyaman, mungkin nggak melulu di meja, terus ada tempat duduk, tapi lebih juga banyak yang sambil lesehan, kemudian atau di kasur, atau senderan, dan lain-lain. To-do list ini juga banyak disebutkan oleh responden. Kemudian juga memiliki lokasi kerja yang nyaman. Jadi ada satu spot mungkin yang memang disediakan di spot itu, yang memang memberikan suasana kerja sehingga kita saat duduk di situ udah tahu apa yang mesti dikerjain. Oke, terus ini juga mungkin kalau yang tinggal bersama keluarga, itu kita ingetin ke keluarga, saya lagi kerja jam segini sampai jam segini, nanti istirahat jam segini lagi sampai jam segini, saya nggak bisa diganggu. Jadi supaya mereka juga aware bahwa saat pintu ketutup gitu ya, atau saat kita buka laptop, itu kita sedang melakukan sesuatu dan itu agak nggak bisa diganggu. Tapi walaupun kenyataannya kayak saya nih, lagi kerja, ada ruangan sendiri, tapi ada tukang paket, tok-tok-tok. Yang mau nggak mau, nyamperin tukang paket dulu. Terus, nah, ada waktu istirahat untuk bergerak. Ini juga disebutkan. Jadi meskipun kita kerja dan karena kerja di rumah mungkin nggak ada teman kerjanya yang ngingetin, oh saat ini makan siang, atau ayo kita gerak, atau apa. Sehingga ini penting buat kita untuk menyadari kapan kita harus berhenti sejenak untuk bergerak, dan juga mungkin keluar untuk dapat matahari, terutama di pagi hari, dan juga udara segar. Kebetulan buat yang di Jakarta, berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara yang terbaik selama 28 tahun terakhir di Jakarta. Jadi saya sendiri merasa takjub gitu ya, maksudnya saya juga lupa kapan ya terakhir kali saya lihat Jakarta tuh seindah ini tuh. Ya mungkin boleh dibilang itu ada hikmah dari orang berada di rumah ya, bukan hikmah corona, mungkin kayak orang berada di rumah dan mengurangi aktivitas.
Kemudian ada juga yang tadi dia punya olahraga rutin, dia tetap kerja di rumah, tapi dia juga punya jam olahraga. Justru sebenarnya kalau dengan situasi kerja di rumah, kita lebih banyak waktu yang bisa kita sisihkan untuk olahraga. Karena biasanya kita mesti ke kantor butuh waktu misalnya mulai dari 30 menit sampai ada yang 1 jam atau 2 jam. Nah, waktu ini bisa kita pakai sebenarnya buat yang lain-lain. Mungkin selain olahraga juga lain-lain sifatnya domestik gitu misalnya. Kemudian juga berkomunikasi dengan keluarga, kawan atau pacar yang punya ya. Kalau enggak ya kawan aja lah gitu. Dimana di sini kita bisa berkomunikasi. Ya curhat-curhatan, bercanda-bercandaan yang tadinya mungkin kita lakukan dengan teman di kantor, tapi mungkin sekarang dengan orang yang paling dekat di rumah atau teman di kosan, atau ini bisa tetap dilakukan untuk yang jauh tapi dengan online. Kemudian berpakaian kerja atau yang nyaman, ini juga disebutkan oleh beberapa orang. Beberapa orang itu harus untuk membantu mindset-nya dia bekerja, dia harus benar-benar yang habis siap-siap, kemudian seperti berpakaian seperti ke kantor, make up atau ya dandan secara umum lah ya. Yang laki-laki juga harus siap-siap, mungkin ya pakai sepatu, mungkin nggak pakai sepatu tapi pakai baju kantor dan segala macam, supaya dia merasa oke, sekarang waktunya kerja. Dan juga memiliki rutinitas. Ini juga disebutkan nanti ada Mbak Lisa dan juga Rina yang akan sharing sebenarnya rutinitas apa yang mereka lakukan juga. Dan ada juga yang ikut kursus online. Ini juga sesuatu yang positif. Mungkin selama ini kita nggak ada waktu karena kebanyakan waktunya habis di jalan. Sekarang kita punya ada waktu sisa yang bisa kita pakai untuk ikut kursus online. Ada teman saya namanya Eka, tapi Eka nggak di sini. Dia ikut tentang apa kemarin ya dia positive reinforcement, something like that gitu. Kalau saya misalnya ikut mindfulness, walaupun mindfulness course di Coursera, walaupun pas praktik gitu ya, baru 10 menit coba meditasi tapi tiba-tiba hilang aja tidur. Saking relaxnya. Terus melakukan hobi. Nah ini kita mulai lagi mencari sebenarnya apa yang bisa kita lakukan supaya menenangkan pikiran gitu. Jadi mungkin ada yang mulai menemukan hobi baru atau sebenarnya melakukan hobi yang dulu dia pernah lakukan dan dia senang tapi selama ini waktunya nggak cukup. Atau bahkan dia lebih punya waktu yang banyak untuk menyalurkan hobi yang selama ini dia lakukan cuma waktunya nggak terlalu banyak. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya kita selalu punya cara ya sebagai manusia ini mengadaptasi tingkah laku. Nanti Handa juga mungkin akan sharing lebih banyak tentang itu secara teori. Nah, ini yang diharapkan, dukungan yang diharapkan dari kantor nih, untuk kawan-kawan yang punya staff, ataupun yang perlu mengkomunikasikan ini ke atasannya. Bahwa atasan atau kantor itu harus memaklumi adanya kendala internet. Yang tadi saya bilang, mungkinkah ada tunjangan dari kantor untuk kuota internet misalnya. Atau memaklumilah ada distraksi bagaimanapun semaksimal mungkin kita mencoba mengurangi distraksi itu, namanya di rumah pasti ada lah ya, 1 atau 2 atau 3. Nah itu tadi dukungan kuota internet dan dukungan camilan. Ini juga ada yang request dukungan camilan yang tadi saya bilang. Biasanya dari kantor sekarang harus beli sendiri. Mungkin ada tunjangan camilan. Nanti mungkin Mbak Lisa mungkin ada di kantornya, saya juga nggak tahu, nanti kita diskusi. Kemudian mungkin ada support tempat buat staff untuk curhat, either itu ke supervisor, ke HR, ataupun ke lembaga yang memang bekerja sama dengan kantor untuk menjadi tempat staff berkeluh kesah, ya kayak misalnya salah satunya mungkin lembaganya Handa misalnya. Kemudian peralatan seperti laptop dan juga mungkin tools-tools yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu saja hasil temuannya, cukup menarik meskipun hanya dari 27 peserta ya. Ya, mungkin saya mau dengar nih pengalaman nyatanya narasumber kita, mulai dari Rina mungkin, tentang tantangan yang dihadapi, kemudian kira-kira tadi strateginya Rina itu apa, strategi kantornya apa, untuk memastikan Rina dan kawan-kawan itu bekerja lebih produktif. Bahkan Rin. Halo,
Ini start video ya? Iya, start video. Biar kita kelihatan mukanya ya. Oke, siap. Hai, gue di antariksa nih. Oke, Ini tadi lagi hai berpikir semuanya. gimana caranya begitu ya. Ya, jadi halo semuanya, saya Rina. Kalau menjawab yang dari Vita tadi sih, ini terkait dengan tantangan dulu atau support yang diberikan dulu sama teman-teman kantornya? Mungkin tantangan dulu kali ya, nanti cerita ada tantangan, kemudian strateginya Rina apa, mungkin juga bisa ke support dari kantor apa yang dilakukan. Oh, oke. Sebenarnya kalau untuk WFH sendiri, berarti minggu ini jalan minggu keempat WFH, Ya. di mana kita kalau dari kantor itu nerapin sesuai sama yang kebijakannya pemerintahan Jakarta, which is start di tanggal 16 Maret kemarin, 4 minggu yang lalu. Tantangan kalau buat saya sendiri sebagai ya bisa dibilang mungkin anak extrovert ya yang kalau ketemu manusia itu bisanya ketemu manusia in person gitu, terus kayak di seminggu pertama itu tuh bener-bener jadi orang yang denial. Aduh nggak apa-apa lah, ya udahlah seminggu ini kayak gitu. Terus kayak seriously ini WFH, aduh kayak gimana, kayak tiba-tiba yang kayak aduh call-nya lebih banyak, kemudian meeting-nya juga lebih banyak. Itu Betul. pasti loh, meeting lebih banyak, call lebih banyak, over communication itu terjadi kayak aduh nggak ngerti, kayak aduh yang ini gue call bentar dia 10 menit tapi lama-lama jadi setengah jam. Tambah Kayak gitu curhat loh. ya? Itu tuh kenapa? Tambah curhat soalnya. Iya, betul. Dan itu dan itu bahkan bisa jadi di luar jam kerja, dan bahkan kayak di Sabtu atau Minggu tuh ada aja yang tiba-tiba kayak Rin nanya dong atau apa dong kayak gitu-gitu jadinya. Terus itu seminggu pertama mungkin karena masih dengan sesuatu yang saya juga beradaptasi, itu tuh saya sempat sakit di hari Sabtu atau hari Minggunya. Itu Jadi psikosomatis apa benar sakit? beneran sakit tuh gara-gara kayak kayak pertama masih denial tadi, aduh harus working from home ya, harus ngerjain apa-apa di rumah yang biasanya itu paling nggak tuh ketemu orang setiap harinya. Oh ya, saya itu ngekos, jadi nggak tinggal sama keluarga, jadi Ya. itu benar-benar yang kayak benar-benar yang kayak stres sendiri gara-gara cari teman buat ngobrolnya tuh pengennya tuh yang tatap muka, bukan yang kayak nelpon atau apa. Kalau nelpon orang tua sih pasti nelpon, kayak teman sahabat kita nelpon, kita ngelakuin virtual ngobrol doang, kayak selama makan malam lagi makan tapi kayak sambil ngobrol gitu. Cuman kayak masih belum terbiasa kan. Terus saya seminggu pertama tuh sakit, terus kemudian pas itu sakitnya tuh beneran batuk dan demam gitu. Terus biasa kan dengan situasi sekarang parno dong, kayak aduh ini gue kenapa ya gitu. Jadi kayak pada saat itu saya inisiatif untuk chat teman-teman, bahkan saya ngegunain thanks to sosial media saat ini, bener-bener kayak reach out ke sosial media, saya browsing sendiri, kira-kira kalau atas ciri-ciri seperti ini, itu antisipasinya apa aja. Terus saya juga nggak mau salah minum obat kan, karena saya paham kondisi yang sekarang rumah sakit itu pasti kapasitasnya sudah penuh dan lagi tinggi-tingginya, dan saya nggak mau juga menambah sesuatu bandwidth di mana saya pikir saya bisa antisipasi sendiri, ngelakuin penanganan sendirilah daripada mungkin kayak panik dan langsung ke rumah sakit gitu. Ya. Nah, kemudian saya chat teman saya dan alhamdulillah punya banyak teman yang baik-baik banget. Mereka ngasih informasi kayak kenalan mereka, baik dokter maupun yang ngerti tentang obat-obat, kimia, dan segala macam. Saya chat dengan 3 dokter berbeda dan tiga-tiganya suggest atas gejala tersebut mereka memberi informasi terkait obatnya apa. Saya gunain juga, beli obat online juga, dan itu yang benar-benar yang trusted sekarang. Terus kemudian saya istirahat, benar-benar jaga makan. Kalau misalnya memang udah jamnya jam 6.30, saya udah nggak mau pegang laptop lagi, nggak pegang kerjaan, saya makan teratur, dan saya olahraga juga. Oh, pas sakit itu saya selama lagi sakit-sakitnya sih nggak olahraga. Kalau lagi batuk-batuk banget gitu nggak olahraga, tapi saya kayak ngelakuin, kalau tadi Vita bilang kayak meditasi gitu, saya juga ngelakuin meditasi, tapi lebih ke yoga setengah jam Tapi gitu. beneran ya kalau kamu ya, saya tidur. beneran, kalau aku beneran. Terus alhamdulillah di hari Sabtu, di minggu kedua WFH itu sembuh.
itu bener-bener nggak ada lagi bangun tengah malam batuk yang sampai bisa lama banget. Terus kemudian bahkan di sepanjang working hours tuh kayak udah aman. Terus demamnya itu udah alhamdulillah cuman 1 malam doang. Jadi kayak ya udah dari situ tuh udah memudar lah sedikit keparnoan. Oh ya udah saya nggak apa-apa gitu. Tetap minum vitamin C. Alhamdulillah di minggu ketiga WFH kemarin di tengah minggu itu udah bener-bener udah aman banget, udah nggak ada apa-apa. Ya udah saya kayak udah bangun pagi yoga atau bangun yang lain lagi saya pilates kayak olahraga terus habis itu kerja habis itu ya udah kayak biasa aja alhamdulillah sih ya, sampai sekarang. Jadi sekarang udah fase yang ya udah jalanin aja gitu. Oke. Siap, itu dulu nanti kita lanjut ke yang lain. Nah, mungkin kita ke Mbak Lisa nih. Mbak Lisa kan konteksnya adalah selain direktur ya Mbak ya. Mbak Lisa videonya mana Pak? Sebentar. Ya, nah Mbak Lisa ini kan menarik. Nah, konteksnya adalah direktur yang punya banyak staff. Jadi selain memastikan diri sendiri produktif, tapi juga memastikan staffnya produktif. Selain itu juga sebagai ibu dengan 2 anak. Nah, mungkin bisa sharing juga Mbak tantangan yang dihadapi Mbak Lisa. Ya, terima kasih Neng Vita dan juga kawan-kawan semuanya. Bagi yang belum pernah ketemu dengan saya, perkenalkan saya Lisa dari PKB Jawa Tengah. Sekaligus saya juga ibu dengan 2 anak, yang satu kelas 3 SD, satunya kelas 7 SMP. Suami juga working from home. Jadi kita semuanya berempat tinggal di rumah di perumahan yang kecil. Jadi ketika working from home itu ketemunya ya ketemu itu gitu kan. Sementara orangnya gede-gede semua, ruangan kecil dan sebagainya. Tentunya penyesuaian terhadap yang saya lakukan untuk saya sendiri biar tetap bahagia dan juga memastikan anak-anak dan juga semua anggota keluarga bahagia itu juga tidak mudah. Di minggu pertama rasanya seneng karena biasanya saya ke kantor terus di rumah rasanya wow gitu kan, dan juga kita sendiri belum betul-betul menyadari bahwa itu akan berada di rumah yang cukup lama gitu. Jadi rasanya pertama itu bersenang-senang dulu gitu kan. Tapi lama-lama oke, ketika anak kemudian sudah mendapatkan tugas-tugas dari sekolah online, kemudian di waktu yang sama saya juga harus memastikan semua pekerjaan. Nah, situlah hal-hal yang kadang-kadang itu membuat cukup stres terjadi gitu karena di rumah sendiri ketika rumahnya kecil dan sebagainya, sementara kalau biasanya bekerja di kantor ada AC, semuanya ada, tinggal ini itu semuanya ada. Harus ada sebuah penyesuaian yang dilakukan. Saya pikir dalam kondisi seperti ini Kak, saya tidak akan menerima tamu di rumah, maka kursi tamu saya keluarkan di rumah. Kemudian ruang tamu dan ruang keluarga saya buat lebih nyaman mungkin, barang-barang yang tidak kepakai disingkirkan dulu setelah bersenang-senang di awal-awal disingkirkan. Kemudian karena semuanya harus mengerjakan tugas, ada yang tugas online saya dan sebagainya, maka meja kerja saya jadikan satu. Jadi kayak kantor kelurahan di rumah ya begitu ya. Saya ada meja, ada anak saya juga ada meja, dan ada meja yang lainnya juga ada meja, tetapi dalam satu ruangan yang kita bisa lihat bersama. Awalnya saya bekerja sendirian, tetapi ketika sendirian pas duduk itu kemudian anaknya, Bu ini, akhirnya dibuatlah kita melingkar bahwa semuanya bisa saling melihat dan semua bisa saling membantu. Itu yang saya lakukan. Gadget juga menjadi persoalan karena banyak hal online dan sebagainya itu melalui gadget dan sebagainya, harus submit melalui komputer, tugasnya pun aneh-aneh gitu kan. Jadi kadang-kadang juga rebutan komputer dengan anak dan sebagainya, tetapi itu juga bisa diatasi dengan ya mengerjakan dulu, dipotret, dikirim, submit dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Menjaga mood anak-anak di rumah itu juga tidak mudah karena anak saya patuh untuk tidak keluar sama sekali, maksudnya untuk ke Indomaret, Alfamart pun mereka tidak melakukannya. Jadi saya sangat apresiasi hal ini. Tetapi bagaimana menjaga moodnya mereka ketika biasanya hari weekend saja kalau nggak keluar mereka nggak bisa gitu kan, tetapi sekarang harus tinggal di rumah. Nah itu yang saya lakukan, ya saya harus ngerti moodnya mereka seperti apa. Ketika mereka memang butuh bermain dan membutuhkan kami, ya
saya luangkan waktu untuk bermain. Pekerjaan saya atur waktunya ketika mungkin pagi-pagi sekali ketika mereka belum bangun, ataupun malam ketika sudah bangun, dan kebetulan saya terbiasa kadang-kadang bangun di tengah malam dan sebagainya. Itu yang saya lakukan, internet dan sebagainya untuk anak. Kemudian mengajak anak-anak memasak di sela-sela mereka sudah selesai tugas online. Melihat YouTube yang tutorial masak, kemudian dicoba bersama anak-anak, kemudian dimakan bareng dan sebagainya. Memang camilan, stok makanan, dan sebagainya itu yang paling cepat habis di rumah, karena itu sebagai pengalihan dari kejenuhan barangkali di rumah itu. Tapi itu kami lakukan sebisa mungkin biar cukup menyenangkan. Main kartu, kemudian anak saya suka make up juga, kadang-kadang berhenti untuk make up dan sebagainya. Jadi saya dan anak-anak bagaimana bisa mengikutinya dengan senang, walaupun kadang-kadang juga berantem, jenuh dan sebagainya, itu yang terjadi. Nah, peran pasangan juga menjadi hal yang penting, karena di sini kita harus berbagi. Kadang-kadang kalau memang saya harus mengerjakan sesuatu, dia yang masak, dia yang cuci piring, atau melakukan sesuatu yang memang bisa dilakukan berbagi, atau dia menemani belajar ketika saya harus online dan sebagainya. Kebetulan saya anak-anak bisa diajak mengerti ketika misalnya seperti saat ini, Ibu jam sekian-sekian mau online, jadi kecilkan suara ini dan sebagainya, kau di sana dulu atau di apa dan sebagainya. Dan ketika bilang Ibu mau online dan sebagainya, jamnya sudah saya beritahu dari awal bahwa jam ini aku akan ini. Dan dia tahu kalau tidak akan menghidupkan TV keras atau apa dan sebagainya, dan itu bisa dikomunikasikan juga karena anak saya sudah cukup besar. Akan sulit bagi anak yang mungkin masih balita atau apa yang memang belum mengerti gitu kan. Kalau ibunya di rumah itu biasanya yang difikirkan adalah ibu di rumah ya tidak bekerja, libur gitu. Itu untuk yang di rumah kurang lebihnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kantor? Tentu saya di awal-awal saya juga masih setel, ya oke, baiklah gitu kan. Kemudian saya menurunkan standar. Ini semua terjadi pada siapapun. Siapapun tidak akan bekerja secara maksimal dalam kondisi seperti ini. Saya juga mengerti kekhawatiran dan kesulitan yang saya alami di rumah itu bisa sangat-sangat mungkin terjadi juga dialami oleh teman-teman yang lainnya gitu. Tetapi di PKBI karena kebetulan jenisnya ada dua, yaitu yang pelayanan klinik bentuknya, kemudian yang lainnya adalah kegiatan-kegiatan yang banyak pertemuan ataupun dengan sekolah dan sebagainya. Semuanya kan juga terhenti dan semuanya harus working from home. Ini menurunkan standar. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan di saat seperti ini, di saat semuanya tidak bisa bekerja? Tantangan yang paling sulit adalah ketika dengan teman-teman yang memang biasanya tidak bekerja dalam jarak jauh. Ritme kerjanya itu ya di kantor, yang memang kerjanya ya hanya dengan lingkungan kami yang ada di dekat. Kalau kebetulan saya, karena saya juga berterima kasih juga selama ini tergabung di ASD dan sebagainya, sehingga bekerja jarak jauh, berkomunikasi jarak jauh itu sudah hal yang bisa dibilang biasa gitu ya. Tetapi kantor kami kan nggak semuanya seperti itu. Jadi ketika mau mengadakan meeting online, pertama mengajari menggunakan Zoom, itu juga sebuah effort yang luar biasa. Betapa dia kesulitan. Ya ampun, itu loh sudah ini dan sebagainya. Itu membutuhkan waktu yang juga cukup menguras energi. Tapi ya Tuhan kemudian lama-lama bisa diatasi begitu kan. Nah, kemudian selain itu kami juga to-do list itu dilakukan oleh untuk kawan-kawan semuanya. Memang kami tidak kemudian membatasi waktu jam kerja jam sekian sampai jam sekian. Karena saya rasa juga untuk apa sih itu, yang penting kan pekerjaannya selesai kemudian bisa dipantau, karena memang jenis pekerjaan kami itu sebenarnya bisa juga diatur dan ditunda, tidak kemudian harus saat ini. Tetapi yang penting teman-teman bisa tetap berkoordinasi dan bekerja. Kemudian kami juga memastikan bahwa karyawan-karyawan kami itu ada di tempat. Memang kami tidak kemudian Sherlock. belum. Mungkin nanti idenya seperti itu Sherlock. Tapi saya menyempatkan untuk melihat statusnya, kemudian menanyakan ke yang lain dan sebagainya, menanyakan say hello juga kepada yang bersangkutan, terutama untuk karyawan-karyawan yang memang saya nilai
mempunyai resiko untuk dia gerak gitu kan. Ya maaf misalnya seperti driver di saat dia tidak bekerja. Barangkali ini kesempatannya untuk mencari pekerjaan yang lain yang sifatnya driver. Itu kan menurut saya itu beresiko gitu kan. Jadi saya harus memastikan bahwa oke, dia harus stay dan berada di tempat dan sebagainya dengan ya begitulah. Tetapi ya itu bisa terjadi. Kemudian meeting online dilakukan dan sebagainya. Walaupun online itu kadang-kadang juga betul. Sekarang online sehari bisa pernah 5 kali lebih. Ya Tuhan. Oke. Ini kan kadang-kadang, aku mesti pakai ini karena di sini nggak ramai dan sebagainya. Sehingga aku telinganya ini kayaknya harus diservis setelah working from home. Cuman bahagianya karena kami ada klinik dan kliniknya sekarang sudah mulai buka. Jadi secara bergantian saya juga ke kantor ketemu dengan yang lain. Jadi stressfulnya di rumah bisa dikurangi sih. Itu yang kita. Ya, makasih. Ternyata kita selalu take it for granted ya. Kita merasa di kantor tuh stres. Ternyata di rumah tuh juga banyak stres. Faktor juga. Oke, menarik Mbak Lisa. Ya, terima kasih sharingnya Rina sama Mbak Lisa. Sekarang kita coba pengen kaji lebih dalam dari segi teori, mungkin juga hasil penelitian. Aduh, internet aku unstable. Kedengeran nggak? Saat agak bergelombang sih. Ya. Mungkin saya bisa panggilkan narasumber yang satunya lagi, Handa, sebagai konselor, dan bisa mungkin sharing juga secara teori atau hasil penelitian tentang sebenarnya stres ataupun kecemasan ini ataupun tantangan tadi tuh munculnya tuh dari mana sih? Dan kemudian apa yang dari segi apa sih yang bisa kita lakukan atau kita siapkan supaya mengurangi stres dan bisa memaksimalkan kerja dari rumah? Silakan Handa. Oke, mungkin dibahas dari situasi saat ini ya. Kita kan dalam situasi yang emergensi, di mana kita tidak punya opsi lain kecuali yang harus ya bekerja keluar. Tapi kan buat yang punya pilihan, kita diwajibkan untuk kerja dari rumah. Nah, dalam situasi saat ini itu kasusnya emergensi, berarti sebenarnya secara umum situasi ini nge-trigger bagian dari otak kita untuk stres, untuk bagian di otak kita yang mengatur kecemasan gitu. Jadi sensor cemas kita saat ini lagi on nih karena kondisi COVID dan lain sebagainya, pemberitaan yang terus-menerus, kemudian banyaknya orang yang frustasi dengan data-data yang ada, atau misalnya banyaknya juga informasi yang palsu yang cenderung melebih-lebihkan. Jadi situasi saat ini tergolong emergensi dan itu men-trigger bagian cemas dari otak kita sehingga kita secara otomatis kita kalau respon stres itu kan ada fight or flight, jadi either kita melawan atau kabur, kalau dalam kondisi yang ekstrim kita akan freeze gitu ya, atau tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu biasanya kalau dalam kondisi yang sangat ekstrim sekali. Nah, pada saat ini kan karena kita stres, cemas juga muncul, kita nggak tahu ini kapan berakhir, kemudian ada orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi secara massal kita menjadi saksi juga nih, orang-orang pada stres juga gitu, nggak cuman kita sendiri juga, tapi di sekitar kita orang pada stres, berita juga bikin stres. Nah, sebenarnya yang terjadi dalam respon otak kita, kecemasan itu fungsinya adalah memastikan agar kita bisa survive, agar kita bisa hidup gitu ya. Itu kayak survival skill. Tapi karena sekarang tinggal di rumah itu adalah salah satu cara untuk aman, jadi yang pertama perlu kita lakukan adalah menenangkan diri kita gitu. Jadi yang konsepnya aku di rumah, aku terjebak, nggak bisa kemana-mana, itu masih diganti dulu. Kita harus kayak reframing bagaimana cara kita memandang masalah ini, kewajiban untuk bekerja dari rumah. Dari yang tadinya, aku merasa terjebak, diganti menjadi, aku aman, aku ini akan tetap hidup ketika aku berada di rumah. Dengan berada di rumah, berarti aku juga membantu orang lain supaya tidak tertular.
atau dengan berada di rumah kita memotong rantai dari penularan COVID-19 ini gitu. Jadi pertama kita harus menenangkan si bagian otak yang lagi cemas ini dulu. Kemudian yang kedua itu mereframe atau mengganti pola pikir kita dari yang tadinya terjebak, terisolasi, atau yang terutama buat teman-teman introvert ya, yang biasanya mendapatkan energi dari interaksi dengan orang lain, kita harus mengganti framingnya dan juga menawarkan opsi-opsi dengan cara memikirkan, oh interaksi itu nggak harus tatap muka, tapi ada cara lain dan aku tertarik untuk belajar interaksi dengan cara lain juga. Itu yang pertama, kondisi yang saat ini. Kemudian kalau misalnya ditanya tipsnya, saya akan kasih tips singkat. Vita mungkin mau ditampilkan presentasinya atau saya aja yang menampilkan? Nah, itu yang pertama. Sebenarnya dari teman-teman tadi sudah berbagi, terutama dari survei yang teman-teman ASW lakukan. Yang pertama, memaintain rutinitas. Jadi, kenapa penting sekali memaintain atau membuat rutinitas itu? Karena lagi-lagi sensor cemas kita lagi on, dan salah satu cara untuk menenangkannya adalah dengan melakukan aktivitas yang biasanya kita lakukan. Misalnya bangun tidur, biasanya bangun tidur ngapain? Oh, ngeteh, atau misalnya langsung mandi. Rutinitas yang dalam kondisi non-COVID-19 ini tetap kita lakukan, terutama kalau misalnya ketika bangun tidur. Kemudian dari situ, termasuk kayak misalnya kita kan ke kantor butuh waktu untuk pergi ya. Nah, biasanya orang-orang yang kerja dari rumah, mereka meniadakan waktu itu, yang biasanya bangun tidur, mandi, langsung depan laptop kerja gitu ya. Nah, kita tidak akan mengganti rutinitas kita commuting ke kantor atau kita pergi ke kantor itu, tapi menggantinya dengan misalnya abis bangun tidur yang tadinya langsung berangkat jalan ke kantor, kita bisa melakukan hal lain yang kita fokus sama diri kita. Jadi kayak misalnya kita kenali, oke, hari ini rasanya kayak gimana sih? Oh, aku ngerasa happy, oh aku ngerasa cemas, oh aku ngerasa sedih. Dan itu diterima perasaannya. Kemudian, oke, aku akan melakukan sesuatu hal sebelum aku mulai kerja yang akan membuatku merasa nyaman dulu. Dan itu bisa macam-macam ya. Mulai dari kalau misalnya saya sendiri, saya senangnya ke dapur dulu. Selain nyari makanan, juga pengen misalnya, nyuci piring dulu, atau misalnya bikin sarapan. Gitu. Kalau misalnya dulu harus harus beli makanan dulu, sekarang, ya udah saya akan ambil waktunya untuk menyiapkan sarapan. Nah, itu penting sekali dalam memaintain rutinitas ini. Jadi termasuk ketika kita pulang dari kantor, waktunya itu juga tidak akan kita pakai untuk bekerja juga. Tadi kan Lisa juga bilang ya bahwa Rina tadi juga bilang kan bahwa penting sekali untuk memberikan batasan kerja gitu. Jadi jam berapa itu selesai? Sama, ketika misalnya kita di rumah, jangan sampai kita terus-terusan di depan laptop aja. Jadi rutinitas kita waktu di kantor tuh selesai megang laptop tuh jam berapa gitu. Jadi kita ikutin. Kita tetap punya rutinitas yang serupa, tapi mungkin konteksnya sedikit berbeda. Jadi dengan punya rutinitas, kita jadi tahu, oh kalau misalnya hari ini mau kerja, akan ngapain dulu nih sebelum kerja. Kemudian weekend juga rutinitasnya kita ganti, jangan kerja juga gitu. Jadi kita bilang, oke, hari ini libur nih, Sabtu, Minggu libur. Berarti aku bisa ngelakuin apa yang aku bisa. Gitu. Misalnya punya hobi baru, atau misalnya online course, atau mau tiduran seharian, nonton TV, lakukan sesuatu yang menyenangkan. Dan itu juga bagian dari membuat rutin. Nah, yang kedua, ini adalah jangan kerja yang berlebihan. Ini untuk beberapa orang yang biasanya dia itu perfeksionis atau dia merasa ekspektasinya sangat tinggi sama dirinya, yang dia ngerasa kok temanku udah
submit ini, udah ngerjain yang ini, sedangkan aku belum gitu ya. Jadi dia selalu ngerasa tertinggal. Nah, biasanya sebagai kompensasi orang-orang seperti ini akan cenderung kerja berlebihan. Karena ngerasa, aduh aku nggak produktif nih, aku tadi sempat masak dulu, sempat ngapain dulu, ngangon anak dulu, atau misalnya ngajak main anak, dan lain sebagainya. Nah, mindset kalau ini... anak maksudnya, kalau situ anaknya kucing soalnya, bukan manusia. Ya, anak manusia atau anak kucing gitu ya. Jadi kita perlu set juga ekspektasi kita, seperti tadi Mbak Lisa bilang, bahwa kondisi ini menantang gitu. Banyak yang bilang, oh work from home enak. Enggak juga gitu, karena justru lebih banyak persiapannya, kayak tadi, setting Zoom buat teman-teman yang nggak biasa pakai Zoom. Atau misalnya untuk bikin kuliah, atau bikin pembelajaran buat yang guru gitu. Justru persiapannya itu jauh lebih lama. Nah, kadang kita tidak menghitung bagian persiapannya itu. Kadang kita juga tidak menghitung ketika kita chatting sama teman kerja kita soal bagaimana setting Zoom, atau misalnya mengklarifikasi kerjaan kita harus seperti apa, itu nggak kita hitung sebagai jam kerja ya. Padahal itu harusnya juga dihitung, dan kita harus ngasih kredit sama diri kita. Kan tadi aku udah chatting juga, klarifikasi kerjaannya, kemudian aku juga misalnya SMS-an atau kirim email, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kecil yang mungkin itu biasanya tidak terhitung karena kerjanya di rumah, karena settingnya berbeda, itu juga harus diberikan kredit sama diri kita. Supaya otak kita juga tahu, oh aku ini perlu diapresiasi juga loh, aku ini sudah melakukan sesuatu loh. Hal-hal kayak gitu buat orang-orang yang cenderung perfeksionis itu perlu diperhatikan juga dengan baik gitu. Kemudian kalau sudah selesai jam kerja, kalau buat yang ada jam kerja ya, itu harus strict. Kalau misalnya kerja dari jam 9 sampai jam 6, ya udah jam 6 selesai, nggak mau pegang laptop atau ngurusin kerjaan. Buat yang lebih fleksibel, sarannya adalah kita hitung yang tadi, kerja-kerja kita, termasuk kerja setting Zoom, atau misalnya bantuin siapa untuk ngapain gitu. Itu dihitung, misalnya hari ini saya akan kerja 8 jam. Nah, itu semua yang kita kerjakan dihitung. Kemudian kalau misalnya, oh harus ngerjain ini lagi nih, padahal udah lewat 8 jam, masih ada hari esok. Gitu. Jadi, kita harus punya batasan juga kapan kita kerja, berapa lama, dan biasanya kalau tiap pagi akan bikin to-do list. Dan to-do list itu juga bisa dari kerjaan, atau misalnya kerjaan-kerjaan domestik juga. Gitu. Dan kita juga belajar untuk kompromi, bahwa dalam situasi seperti ini otomatis kerjaan domestik itu akan meningkat. Kenapa? Karena mungkin yang dulunya lagi masa-masa non-COVID, saya bisa dibantu sama GoClean gitu ya. Sekarang saya harus ngerjain semuanya sendiri. Atau misalnya buat yang bisa naruh anak ke daycare, atau misalnya di sekolah, sekarang kita juga harus nemenin mereka gitu. Jadi ekspektasi juga perlu diturunkan. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan video chat. Jadi tapi nggak over juga ya, kalau tadi kata Mbak Lisa, kadang sehari bisa sampai 5 kali meeting gitu. Tapi buat beberapa orang, itu terutama yang ekstrovert ya, dan jadi kalau dalam kondisi seperti ini kan sangat umum kita merasa kesepian, karena berada dalam isolasi, terutama yang tinggal sendiri. Untuk orang-orang yang tinggal sendiri, itu sangat umum sekali. Kita ngerasa kesepian, kita ngerasa terisolasi, dan itu nggak apa-apa, itu wajar aja. Nah, salah satu strateginya adalah menggunakan video chatting untuk berinteraksi. Gitu. Jadi kayak misalnya check-in, nanti saya akan kasih tipsnya lagi setelah ini, tapi intinya gunakan video chatting untuk mempermudah juga. Kalau yang misalnya komunikasi lewat email, bisa misalnya email 30 menit, tektokan terus, nggak dapet-dapet, daripada email-emailan, mendingan video chat aja. Atau untuk check up aja sama teman-teman kerja, hari ini mau ngapain, dan lain sebagainya, ya udah oke, abis itu langsung kerja. Nah, yang keempat ini adalah istirahat.
Jadi kalau misalnya di kantor, kita ke kantor kan ada waktu istirahat, waktu beli untuk ngopi, ngeteh, atau misalnya jajan, itu juga dihitung. Dan ketika kita di rumah, misalnya udah 2 jam gitu, duduk depan laptop, ya udah bergerak dulu, sama kayak misalnya di kantor. Jalan-jalan dulu, walaupun misalnya di kosan, ya udah muter-muter aja dulu di dalam kamar. Atau keluar, ke kamar mandi, balik lagi. Yang penting itu istirahat dulu. Dan istirahat itu, kamu juga misalnya yang rutinitasnya ngopi, kalau biasa di kantor ya udah ngopi juga gitu. Kemudian, rebahan gitu ya Kak, kalau istirahat rebahan, terus lewat. Rebahan tidur gitu ya. Tapi ini kayak lebih break-nya, break dari istirahat, ya sebenarnya kalau saya sih lebih memberikan kayak keleluasaan, orang itu akan tahu bagusnya yang mana. Kalau misalnya rebahan, tapi dia tahu kalau rebahan itu akan kelanjutan tidur, ya sebaiknya mungkin cari cara istirahat yang lain gitu ya. Jadi kalau udah tahu rebahan, ini rebahan bentar deh, tapi udah ketahuan nih sebelumnya kalau rebahan sebentar lanjutnya sampai 3 jam gitu ya, berarti kita lakukan istirahat yang lain di sela-sela kerja, karena itu penting. Nah, jadi take a break ini juga bisa jadi kalau misalnya jam 10, berjemur dulu nih, ya udah 15 menit berjemur, keluar, terus ntar balik lagi kerja lagi. Dan yang terakhir itu tadi bergerak ya, karena kan bahaya juga buat punggung kita kalau dari segi kesehatan, di depan laptop terus-terusan, buat yang ngelakuin yoga, pilates, atau misalnya olahraga yang lain, itu bagus, dan pastikan ada aktivitas fisik yang dilakukan. Nggak harus setiap hari gitu, setidaknya dalam seminggu tuh beberapa kali. Kalau makan itu bukan aktivitas fisik ya Kak ya? Dari tangan ke mulut doang. Ini maksudnya tubuhnya bergerak ya. Bahkan kalau misalnya buat teman-teman yang kerja, yang tinggal di non perkotaan gitu. Kalau di kota kan kita emang sumpek ya, atau misalnya di daerah yang padat penduduk itu sulit gitu untuk keluar rumah kemudian jalan. Tapi buat teman-teman yang punya keistimewaan tinggal di tempat yang rumahnya jarang-jarang, ya manfaatkan itu gitu. Jadi kalian masih bisa keluar rumah tapi dengan ingat social distancing gitu. Jadi kalau keluar rumah ya udah dengan orang yang di dalam rumah aja, tidak dengan ketemuan dengan orang lain gitu. Jadi kita juga bisa tetap menikmati alam, kemudian juga tetap ini produktif juga gitu. Itu kalau untuk tips bekerja dari rumah. Nah, untuk selanjutnya saya langsung aja kali ya presentasi, terus baru tanya jawab. Iya, boleh. Oke, yang selanjutnya. Maaf. Ya. Oke. Nah, ini tipsnya bagi yang manajer atau misalnya HR, gimana, atau misalnya pemimpin ya dalam sebuah organisasi, gimana caranya mendukung teman kerja ya. Jadi yang pertama, yang paling penting itu adalah tiap hari tuh check-in. Kalau misalnya buat yang freelance, itu pagi tuh bikin to-do list dulu gitu. Dan kayak misalnya, contoh ya secara umum misalnya kayak gini lah ya. Gini, terus udah gitu bikin to-do list tiap pagi. Jadi biar kita di sore atau menjelang sore atau misalnya kapanpun tugas itu sudah selesai, kita bisa coret. Dan itu akan memberikan kepuasan sendiri gitu, bahwa oh kita sudah melakukan sesuatu dan oh ya udah berarti tugas yang ini selesai. Tugas apa lagi nih? Gitu. Jadi itu juga mungkin buat jadi motivasi ya Kak, kalau teman kolega kita di satu tim, ya kok banyak kerjaan, kan kita cuma 2 biji, jadi kita mulai, ya paling nggak ada semangatnya lah untuk lebih gitu. Iya, dan itu juga nggak harus yang pekerjaan besar ya, termasuk misalnya pekerjaan rumah juga gitu. Kayak saya kan memasukkan, beresin kamar, atau misalnya nyuci piring, misalnya ngambil barang dari kurir.
hari ini nih akan ada sampai nih, itu juga dimasukkan gitu. Nah, kalau ini khusus untuk manajemen itu kan tadi untuk yang freelancer ya, yang dia itu mungkin tidak tidak konstan, dia kerjanya lebih ini ya, tidak terikat. Nah, kalau buat yang pekerjaannya terikat, yang manajer, HR, dan pemimpin bisa lakukan adalah check-in-nya tiap hari gitu. Oke, hari ini kita akan fokus ngerjain apa, dan ini nggak harus lama kok, nelfonnya nggak harus sejam gitu, bisa cuma 5 menit, cuman check-in, atau misalnya juga mau lewat WhatsApp juga nggak apa-apa gitu. Yang penting singkat, padat, dan jelas, sharing aja hari ini rencana apa yang akan kita lakukan. Dan kemudian yang kedua, kita kan sudah punya banyak media teknologi ya, ada Zoom, ada WhatsApp, ada apalagi misalnya telepon atau SMS gitu. Jadi dimaksimalkan. Misalnya untuk bahas hal-hal yang penting dan teknis, dan itu perlu komunikasi yang lebih gampang kalau misalnya lewat telepon, ya udah berarti lewat telepon aja. Oh, kalau misalnya ini enaknya sambil video call, ya udah pakai video call. Oh, kalau misalnya cuma pemberitahuan aja, bisa lewat email. Ya udah lewat email gitu. Jadi kita maksimalkan penggunaan berbagai saluran teknologi ini, nggak hanya dari satu tempat aja. Dan saya yakin juga teman-teman sudah melakukannya. Oh, kalau misalnya lagi kita nggak tahu nih teman kerja kita lagi ngapain, kita cek dulu di WA dulu aja, bisa nelfon nggak bentar untuk ngebahas sesuatu. Atau kalau misalnya itu sesuatu yang sangat singkat dan cuman butuh iya atau enggak, bisa lewat chat aja gitu. Jadi gunakan berbagai metode, berbagai media ini juga untuk membuat kita secara psikologis tidak stuck dengan satu media aja gitu, bahwa kita punya banyak opsi dan tinggal gimana memaksimalkan opsinya. Kemudian yang ketiga ini rules of engagement. Ini juga menarik buat orang yang misalnya kerjanya fleksibel ya, atau berdasarkan output, atau seperti Mbak Lisa. Jadi kita harus ngasih tahu ke teman kerja kita, misalnya aku tuh kalau pagi akan lebih ribet karena akan ngurusin anak. Jadi kalau misalnya ada hal yang urgent, mungkin bisa chat aja dulu. Jadi aku kalau misalnya mau nelfon, kasih tahu dulu, baru aku bisa akan nelfon. Tapi aku mungkin akan bisa ditelepon antara misalnya jam 10 sampai jam 12. Terus nanti sisanya kita kalau mau komunikasi lewat channel apa gitu. Jadi kita kasih aturan. Kalau misalnya mau berinteraksi tuh lewat mana, jam berapa, dan untuk pembahasan apa lewat mana. Gitu. Jadi itu juga akan membantu buat orang-orang seperti Mbak Lisa yang tinggal dengan lebih dari satu orang ya di rumah, karena kan banyak pekerjaan domestiknya, kemudian juga ini pengingat aja buat teman-teman bahwa angka kekerasan itu cenderung meningkat dalam kondisi emergensi seperti ini. Jadi untuk mengurangi tensi antara kekerasan, supaya kekerasan itu tidak terjadi ya, bukannya gimana, bukannya menghentikan kekerasan, tapi untuk mengurangi tensi interaksi antara misalnya si teman kerja kita dengan siapa, anak atau pasangannya. Jadi kita juga berusaha untuk beradaptasi, waktu yang cukup nyaman buat mereka itu kapan gitu, dan itu gimana, lewat apa channelnya gitu. Jadi kita ngasih opsi juga ke mereka. Kemudian yang keempat adalah kita juga perlu ngecek secara umum sebagai seorang teman tentang teman kerja kita gitu. Jadi nggak cuma melulu kita ngontak mereka untuk hubungan kerja, tapi kita juga harus ngecek gimana di rumah gitu, buat yang sendiri gitu. Jadi kalau saya dan teman-teman saya yang tinggal sendiri, kita biasanya ada check-in setiap hari. Gimana? Sehat. Kemudian juga kita bikin alurnya kalau misalnya tinggal sendiri. Ada masalah, itu pertama set misalnya emergency ya. Kalau misalnya emergency kan ada kayak di handphone tuh kalau kontak singkat, kalau misalnya kita lagi kenapa-napa tinggal pencet apa, itu langsung dia ngontak nomor emergency yang ada di handphone kita gitu. Misalnya saya dan Vita gitu.
Atau misalnya saya dan teman saya yang lain. Saya akan bilang, kamu saya masukin nomor kontak saya ya. Jadi ketika misalnya ada apa-apa, kalau kamu dapat SMS seperti ini, berarti saya lagi dalam kondisi emergensi. Itu juga perlu dibangun ya buat teman-teman yang tinggal sendiri. Nah, buat teman-teman yang mungkin lebih rentan terhadap kekerasan, itu juga kita perlu ngecek gitu, karena kesehatan mental secara umum itu akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru patah hati atau misalnya berantem karena harus balik ke rumah, kemudian berantem sama orang tuanya, itu juga kita perlu ngecek. Lagi-lagi kalau sebagai manajer, pemimpin dan HR, kerja kayak gini itu dihitung kerja ya. Jadi bukan cuman di luar kerja. Ini walaupun interaksi sosial, tapi ini adalah bagian dari kerja kita yang untuk memastikan bahwa teman kerja kita itu sehat secara mental dan bisa lebih produktif lagi. Gitu. Jadi hal-hal ini masuknya ke dalam jam kerja kita gitu. Jadi kita hitung, tadi ngabisin berapa waktu gitu untuk sekedar chatting, memastikan teman-teman kerja kita. Dan yang terakhir, kita tawarkan kayak dukungan, kemudian baik secara motivasi atau misalnya dorongan untuk memastikan bahwa kamu bisa kok, ini kayak apresiasi atau misalnya ini emang kondisi yang tidak ideal. Dan yang paling penting adalah kalau dari studi tentang bagaimana orang bisa resilient atau bisa punya ketahan malangan, bahasa Indonesia emang agak aneh sih, punya ketahan malangan yang bagus, itu adalah kita dengan mengatur adanya harapan, bahwa harapan kondisinya akan lebih baik. Gitu. Jadi, situasi ini memang tidak ideal, kita cemas, kita mungkin marah dengan bagaimana beberapa orang menghandle situasi ini, atau pemerintah, atau misalnya organisasi kita, atau dan lain sebagainya. Kita bisa punya banyak frustrasi dengan hal lain. Tapi yang paling penting adalah kita juga bisa terus memanage adanya harapan ini. Kita harus punya harapan bahwa ini akan baik-baik saja. Kita akan selesai dari situasi ini. Ini nggak akan selamanya. Ini hanya prosesnya aja, jadi kita perlu sabar sama diri kita dan terus-terus mengingatkan bahwa kita sudah melakukan yang baik untuk diri kita dengan tinggal di rumah dan untuk orang lain. Gitu. Jadi kita ngasih kredit juga sama diri kita. Segitu mungkin. Balik lagi ke Vita. Oke, makasih ya teman-teman. Kalau saya bikin frustasi bukan pemerintah, orang tua saya yang susah diatur. Masih ngobrol ke tetangga, astagfirullahaladzim. Frustasi tambah lama udah saya pasrah aja. Makasih Handa, menarik sekali paparannya dari segi teori maupun hasil penelitian tentang bagaimana sebenarnya kita pertama harus mengubah perspektif ya, yang tadinya melihat ini sebagai satu beban, tapi dilihat sebagai satu kesempatan untuk berkembang. Kemudian juga apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu saat bekerja dari rumah, dan juga dari kantor, apa yang sebenarnya bisa diberikan oleh kantor, tidak hanya berupa dukungan fisik yang fasilitas segala macam, tapi juga dukungan sosial yang seringkali mungkin kita agak alfa ya, bahwa proses-proses sosial yang tadinya di kantor, misalnya nanya, woi kemarin ngapain, woi gimana lo, pacar lo, gimana sama nyokap bokap atau temen, nah itu mungkin hilang, sehingga tetap harus diupayakan keberadaannya via online misalnya. Nah sekarang waktunya saya mau dengar sharing dari kawan-kawan. Kalau misalnya ada yang mau sharing pengalaman atau mungkin ada yang mau bertanya, itu silahkan bisa di-chat dulu atau bisa langsung di-unmute aja. Sebelumnya saya bacain yang dari chat dulu ya. Ini menarik nih dari Miranti. Dia ada hambatan, katanya dia nggak dapat laptop, padahal dia butuh itu untuk kerja, jadi dia anggap WFH itu sebagai liburan gratis. Alhamdulillah. Senang sekali ya, liburan gratis ya. Oke. Terus ada lagi dari Anonim nih. Dia mau nanya gimana cara yang efektif untuk menurunkan ekspektasi kita sendiri kepada teman-teman, supaya kita lebih memahami bahwa orang lain itu juga punya tantangan yang sama, sehingga mungkin dia tidak bisa mendeliver apa yang harusnya dideliver pada waktu yang harusnya gitu. Anda juga sharing? Kira-kira gimana?
menurunkan ekspektasi kita atau memanage ekspektasi? Oke, kalau ini kaitannya dengan mitra kerja, pertama kita mesti dealing dulu ya sama diri kita bahwa ini situasinya memang tidak sempurna dan kita punya tantangan ini. Jadi kita acknowledge dulu, kita menerima dulu perasaan yang kita punya, atau misalnya kita ngerasa, oh kok nggak capable nih, nggak apa-apa, perasaan itu valid gitu. Tapi selanjutnya adalah apa yang bisa kita lakukan, yaitu kalau ini kaitannya dengan mitra kerja gitu, atau misalnya dengan donor, atau misalnya klien, kita perlu diskusikan tentang tantangan yang kita hadapi gitu. Jadi kadang ya kita mesti jujur juga gitu sama diri kita, apa sih yang menghambat, dan salah satu caranya adalah dengan mengkomunikasikan itu. Oke, aku kayaknya kalau udah ada nih tanda-tandanya, kayaknya nggak bisa deh deadline-nya tanggal segitu. Tapi waktu pas janjian sebelum COVID udah tanggal segitu. Tapi karena ini udah COVID nih, jadi mesti ya diatur ulang gitu. Kayak misalnya contoh, kerjaan saya sebagai konsultan gitu. Jadi, udah janjian gitu. Mereka akan review tanggal sekian gitu. Kemudian, ini udah hampir 2 minggu gitu, nggak ada kabar gitu. Kita follow up lagi. Tapi satu sisi juga, ya udah, ini akan cenderung lebih lama prosesnya gitu, dan orang mungkin juga ada kesibukan lain atau misalnya dalam kantornya untuk setting segala macam, kerja dari rumah dan lain sebagainya. Dan kalau berkaitan dengan orangnya, kadang kita perlu kita perlu compassion sama kind, atau kita perlu baik hati dan juga menghargai diri kita dan orang lain juga gitu. Jadi take it easy gitu, bahwa oke, ini emang lagi nggak ideal dan itu nggak apa-apa. Kamu nggak sendiri, banyak orang juga yang ngalamin. Gitu. Jadi, struggle-nya kita nggak cuma sendiri, kita mungkin juga dengan jujur di media sosial, nggak cuma yang bagus-bagus aja yang diposting, atau misalnya juga ketika kita frustrasi, kita ngomong sama teman kita frustrasi gitu, dengan sharing bahwa kita nih lagi struggling, itu juga bisa membantu untuk kita tahu bahwa teman kita juga lagi struggling dan aku juga struggling, jadi aku nggak sendiri gitu. Jadi bersama-sama dalam kesulitan ini. Apakah itu menjawab menurut kita? Perlu kita tekankan kali ya ke anggota tim, meskipun dalam kondisi COVID, kalau kita menjanjikan sesuatu itu perlu realistis, dan kalau kita janjikan itu berarti harusnya bisa dideliver. Kalaupun tidak bisa dideliver, itu perlu dikomunikasikan. Nah, ini mungkin pola-pola yang tidak biasa dilakukan banyak orang untuk meminta maaf, kemudian meminta maaf dan kemudian menjelaskan situasinya dan kemudian membuat planning yang lebih realistis. Jadi memang cukup banyak belajar sih orang di situasi seperti ini, karena terus terang memang berkomunikasi di situasi working from home kan memang butuh komunikasi yang efektif ya, dan itu banyak orang yang belum cukup terampil gitu. Dan ini sebenarnya juga kalau saya lihat karena budaya kita juga kali ya, jadi misalnya ada ketidaksetujuan, bilangnya iya gitu, padahal dia nggak setuju, iya aja tapi nggak dijalanin gitu, karena nggak enak gitu, karena nggak enak ngomong sama orang, karena memang pola komunikasi yang tidak terbiasa untuk aku kalau misalnya ngomong ini takut mengecewakan dan lain sebagainya. Nah, mindset ini perlu kita balik, bahwa justru kalau aku nggak ngomong dari sekarang, justru kalau ketika aku menjanjikan sesuatu yang aku nggak bisa deliver, itu akan lebih tidak menyenangkan buat orang ini gitu. Jadi kita balik dari nggak apa-apa, nggak setuju gitu. Kalau misalnya dikasih deadline segini, bisa apa nggak? Kalau emang kamu nggak setuju, suarakan itu gitu. Dan kasih penjelasan, kenapa nggak bisa deliver, karena ini, dan lain sebagainya. Lalu kasih alternatif. Kamu bisanya kapan? Gitu. Jadi kadang yang pola yang sering saya lihat ya, orang bilang nggak setuju, tapi dia nggak ngasih alternatif juga, dia bisanya kapan gitu. Jadi kamu nggak bisa deliver ABCD tanggal sekian gitu. Either kamu bilang kayaknya itu terlalu cepet deh, bisa nggak minggu depan? Atau nggak, tanggal segitu aku cuma bisa deliver A sampai B. Kemudian tanggal sekian aku bisa deliver C sampai D. Gitu. Jadi kayak
ada opsi yang kita berikan juga gitu, biar lagi-lagi ini adalah mungkin waktunya kita juga belajar untuk memperbaiki diri dan memperbaiki pola komunikasi kita. Oh ya. Mungkin kalau memang butuh sebagai supervisor, mungkin kalau misalnya temannya atau staffnya butuh di supervisi one on one, ya mungkin ini saat yang tepat kali ya. Dan kalau butuh bantuan ya kita minta bantuan gitu. Juga jujur sama diri kita ngerasa kesulitan di bagian mana. Ya udah kita komunikasikan, aku perlu didampingi gitu. Dan itu nggak apa-apa kok. Justru itu sangat membantu buat manajer ya, supaya dia juga tahu apa kesulitannya. Siap. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Kak? Gimana kalau sudah selesai curhat tapi masih cemas-cemas seharian susah tidur? Oke, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan juga ya. Jadi ada beberapa teknik yang untuk mempermudah pola tidur kita, cara kita untuk tidur. Salah satunya adalah aktivitas fisik gitu. Jadi kalau misalnya tadi kamu lakukan itu mindfulness, ternyata itu memang nggak bisa tidur, berarti ya kamu mau nggak mau perlu bikin fisik kamu kelelahan. Sampai akhirnya nggak ada energi buat mikir lagi, ya udah tidur aja gitu. Kayak misalnya kemarin gitu, saya ngerasa aduh, udah berapa hari tidurnya nggak terjadwal nih, itu kan berarti ada masalah. Dan setelah ada masalah, ya udah berarti solusinya apa? Ya udah, kemarin sore jalan aja sampai 45 menit sampai sejam gitu. Jadi balik udah capek gitu. Tinggal apalagi misalnya dengan kerjaan domestik gitu. Dengan banyaknya ngapa-ngapain, kita energi kita habis gitu ya. Kemudian tadi kalau dia bilang kan udah dengerin masih cemas seharian, kemudian susah tidur. Nah, ini untuk yang masalah kecemasan, kalau memang udah masalahnya seperti ini, ya mungkin kamu butuh konseling atau misalnya konsultasi ke psikolog gitu. Jadi kamu cari bantuan juga. Dan sebenarnya juga banyak ya provider yang udah ngasih layanan gratisan gitu. Nanti mungkin kita bisa bantu sharing juga ke teman-teman yang lain dari teman-teman dokter kesehatan jiwa atau misalnya dari teman-teman psikolog, itu juga ada salurannya untuk konsultasi tentang hal ini gitu. Jadi disarankan untuk reach out ke profesional kalau memang sudah sangat mengganggu. Nah, ini tadi dari Ika dari Ika belum ditanyain. Dia bilang, ada nggak tools untuk monitoring staff saat WFH, memastikan bahwa mereka bekerja secara produktif. Nah, ini sebenarnya kalau dari manajer, biasanya kan ada ya toolsnya lewat Excel ya. Itu sebenarnya bukan tools, itu sebenarnya kayak tabel singkat aja. Apa yang perlu dikerjakan, siapa PJ-nya, terus tinggal di checklist sudah, atau misalnya ada kolom progress, sudah sejauh mana. Gitu, itu adalah salah satu contoh alat yang bisa dilakukan untuk memonitor kerjaan gitu. Misalnya hari ini kayak tadi daily check-in gitu. Ya udah nanti misalnya pas di akhir hari ditulis aja progresnya, itu kan cuma butuh waktu misalnya 5 menit gitu ya untuk mengisi tabel itu. Jadi itu juga untuk check-in juga. Apakah itu membantu? Ya, mungkin itu ya, tapi mungkin memang tidak ada satu tools yang universal gitu. Jadi memang tergantung dari kebutuhan masing-masing. Iya, dan kreativitas juga dari teman-teman sih. Ada lagi yang tanya Mbak Lisa. Mbak Lisa masih di sini, Mbak Lisa? Masih. Oke, nanya Mbak Lisa kepada Ibu Lisa sebagai Direktur PKBI. Selama work from home kan pendapatan lembaga menurun. Ini asumsi ya Mbak, kita juga nggak tahu. Mungkin Mbak Lisa bisa betul apa enggak. Kemudian, apakah ada perubahan kebijakan terkait dengan gaji, transport, dan tunjangan pegawai Mbak Lisa? Atau ditambah mungkin? Ya, kan kalau kami memang situasinya juga berbeda-beda barangkali ya. Tapi kan ini adalah situasi darurat dan ini baru memasuki bulan yang pertama. Jadi kalau kami penggajian juga masih sama karena bukannya tidak bekerja tetapi bekerja di rumah dan pekerjaan-pekerjaan itu bisa diukur. Tetapi kalau terkait dengan transport, esensi transport itu adalah ketika berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, pulang pergi gitu ya. Tetapi kalau dalam kondisi seperti ini di rumah berarti kan transport itu tidak diberikan karena memang tidak membutuhkan transport. Nah, memang ada masih wacana bagaimana ketika mengganti transport untuk menjadi biaya pembelian paket kuota. Ini juga masuk dalam diskusi, tetapi tentunya juga tergantung jenis pekerjaannya. Apakah memang dia
karena memang ada karyawan, karena kalau kami kan kecil NGO, maksudnya karyawannya pun juga tidak banyak dan jenis pekerjaannya bermacam-macam. Bahkan ada juga karyawan yang jenisnya working from home, itu adalah libur di rumah, misalnya dia cleaning service, otomatis kami tidak memberlakukan pekerjaan apapun ketika dia di rumah gitu kan, atau mungkin dia perawat masih mungkinlah dia konseling jarak jauh dan sebagainya mengerti itu, tetapi ya ada cleaning service dan sebagainya. Justru kami yang lihat ketika betul-betul semuanya ada di rumah, yang kami pikirkan adalah satpam, karena dia tidak bisa bekerja di rumah. Ya, tidak bisa working from home. Yang dia lihat adalah, oh yang satunya cleaning service kok bisa libur di rumah. Kemudian saya kok masuk kerja. Nah, reward diberikan kepada yang betul-betul tetap masuk kerja di rumah. Jadi sangat situasional dan sebagainya. Beda juga kalau dengan yang di manajemen yang memang harus mengerjakan banyak hal, bisa dikerjakan dari jauh dan sebagainya. Jadi kalau untuk bulan ini, bulan depan, bulan kemarin, bulan ini kami akan memastikan masih dalam kondisi yang sama. Tetapi kalau ini berkepanjangan, kita nggak tahu sampai kapan, tentunya nanti didialogkan kembali karena ini situasinya juga berbeda. Maka beban pekerjaan nanti akan dilihat dengan reward-nya dan sebagainya. Gitu. Tetapi kalau lembaganya sehat, biasanya kan mereka juga mempunyai dana cadangan. Dana cadangan ini memang digunakan pada saat-saat krisis. Saat-saat memang dalam kondisi yang kita tidak tahu seperti ini. Dana cadangan ini memastikan paling tidak sampai berapa bulan karyawan tetap mendapatkan haknya dan seterusnya. Mungkin itu sih yang kita, barangkali di tempat pekerjaan yang berbeda tentunya pendekatannya akan berbeda. Mungkin karena pekerjaan Mbak Lisa juga sosial ya Mbak, kalau mungkin kerja swasta mungkin juga ada kebijakan yang mungkin berbeda juga. Iya, sosial dan kecil dan tipenya pelayanan dan seterusnya ya memang nature-nya berbeda. Ya, siap. Makasih Mbak Lisa. Ini pertanyaan lagi tentang gimana sih kita mengetahui atau menilai tingkat stres kita, sehingga kemudian dari situ kita mulai berpikir, oke, sekarang tingkat stres saya udah sekian, saya harus mengkontak konselor atau psikolog gitu. Anda bisa. Biasanya kita kan dapat klien itu ketika salah satu yang terjadi sama mereka, entah itu cemas, kemudian stres, atau misalnya depresi, atau yang lainnya, ketika itu sudah mengganggu fungsi sehari-hari, ya, misalnya kesulitan untuk tidur, gitu, itu udah lebih dari seminggu, gitu, sulit banget tidur, kemudian ketika kita tidak bisa mengerjakan tugas kerjaan, gitu, yang biasanya bisa melakukan itu dalam waktu sehari, 2 hari, tapi ini kok kayaknya sulit banget dan ada mental block. Kemudian ketika misalnya kita merasa down yang terus-terusan sampai kita untuk bangun dari kasur aja tuh sulit gitu. Jadi intinya kamu membutuhkan bantuan dari profesional ketika ada kayak fungsi harian kamu tuh terganggu gitu. Jadi kamu tidak bisa menjalankan fungsi sehari-hari yang biasanya kamu bisa lakukan. Dan pada saat itulah kamu perlu melakukan konsultasi ke profesional ya, karena kan kalau misalnya kayak gini kita saya kan memberikan informasi yang sangat generik ya, yang kepada orang umumnya. Dan sedangkan kalau misalnya konsultasi ke psikolog atau misalnya konseling itu kan disesuaikan dengan kebutuhan kamu gitu. Kamu menghadapinya apa, kemudian ada informasi yang akan digali juga gitu. Jadi ketika kamu sudah merasa terganggu fungsi sehari-harinya, kamu cari bantuan. Vita, kamu di-mute. Kamu unmute dulu. Ya, Anda ada nggak rekomendasi satu akun yang sebagai sumber referensi untuk layanan-layanan konseling online yang sekarang disediakan? Sebenarnya udah banyak banget ya di IG, tapi karena saya akan promosi lembaga saya aja, mohon maaf. Tapi tadi kan sudah dikasih tahu juga ya, bahwa ada organisasi atau misalnya perhimpunan yang dia memberikan konseling yang gratis ya dalam situasi seperti ini. Nah, kalau misalnya dari lembaga saya, dari Yayasan Pulih, itu kita akan memberikan layanan konseling gratis sebanyak 2 kali kepada orang yang mengalami kekerasan dalam situasi COVID ini.
Kemudian kalau misalnya dan di akun Instagram Yayasan Pulih itu juga banyak informasi-informasi terkait dengan bagaimana kerja dari rumah, gimana tips supaya bisa lebih produktif, kemudian tips menghadapi kecemasan. Jadi kalian juga bisa follow Instagramnya. Dan untuk lembaga saya yang International Wellbeing Center, itu juga ada Instagramnya, itu juga sama, ada banyak informasi yang diberikan di situ. Dan kita juga memberikan, lagi ada promo layanan konseling gratis bagi para medis yang bekerja untuk isu corona saat ini gitu. Jadi baik dokter, perawat, atau tenaga medis lain yang memang bekerja untuk isu corona, itu bisa mendapatkan konseling gratis di layanan kita. Untuk tahu lebih lanjutnya, itu tinggal cek di Instagram @International Wellbeing Center. Oke, siap. Ada tipsnya juga di situ. Ya. Ada juga kemarin aku dapat informasi, mungkin teman-teman bisa cari hashtag Ikatan Psikologi Klinis, itu juga di beberapa daerah mereka punya layanan konseling online gratis juga di situasi COVID ini. Jadi resource itu ada di luar sana, teman-teman tinggal mencari, walaupun memang agak sulit ya untuk acknowledge kita butuh layanan konseling aja itu agak sulit, menantang gitu. Tapi kalau memang butuh, harus kita pahami dan kita terima memang ternyata kita cukup stres dan kita butuh bantuan. Jadi, dan mungkin tadi yang Anda bilang kita harus aware juga sama orang-orang di sekitar kita, kalau ternyata dia menurut kita ada tanda-tanda ataupun gejala dia butuh dukungan, mungkin tidak ada salahnya untuk merekomendasikan atau membantu ya, untuk mengakses layanan. Ya, dan tambahan juga ya, ini kita terakhir, jadi intinya kan stigmanya masih banyak ya untuk orang yang mengakses layanan kesehatan mental. Itu kita perlu menyadari juga bahwa masih banyak stigma atau misalnya label-label bahwa lo ngapain, lo udah gila lo ke konseling atau misalnya ke psikolog atau ke psikiater. Sebenarnya nggak juga gitu. Jadi untuk teman-teman tahu bahwa konseling itu dalam proses konseling itu kamu juga belajar banyak hal. Kamu belajar tentang diri kamu belajar tentang skill yang tadi saya jelaskan, bagaimana berkomunikasi, kemudian juga itu disesuaikan dengan pola yang kamu punya, kemudian diadaptasi, kalau kamu polanya kayak gini, berarti ada strategi yang bisa kita lakukan, dan itu disesuaikan untuk diri kamu. Jadi, nggak harus untuk orang konseling ya, nggak harus orang yang sudah punya isu kesehatan mental yang sangat kronis, baru ke konseling atau misalnya ke psikiater atau ke psikolog. Sebenarnya banyak dari klien saya adalah orang-orang yang dia beraktivitas secara biasa aja gitu, dan itu dan saya juga sempat konseling juga ya, karena kan bagian dari training juga ya, kita juga harus tahu mana sih layanan yang baik dan yang buruk gitu. Jadi saya juga sangat menikmati ketika saya konseling. Justru kalau misalnya dikasih kesempatan dari tempat kerja bisa akses layanan gratis, mah saya juga mau gitu. Dan untungnya kalau dari sesama konselor kan kita ada peer counseling juga ya. Jadi kalau misalnya ada akses, itu kita tinggal akses ke teman, atau misalnya ketika saya butuh sekali, ya saya akan konseling gitu. Jadi tahu kapan kita perlu mengakses, dan juga kita menjadi bagian untuk tidak merepetisi stigma-stigma atau label-label negatif terkait dengan kesehatan mental. Ya. Mungkin satu lagi terkait dengan konseling, tapi mungkin spesifik untuk isu kesehatan seksual reproduksi, buat kawan-kawan yang juga punya kebutuhan untuk mengakses layanan konseling KSR, silahkan juga mencari informasinya di Instagram kawan-kawan PKBI maupun kawan-kawan Women Crisis Center seperti Pulih, Rifka Anissa, Cahaya Perempuan di Bengkulu. Jadi jangan khawatir, layanan itu sekarang kita sama-sama menyadari pentingnya keberadaan layanan yang online dan gratis, jadi ada di luar sana. Mungkin Rina, kalimat terakhir, Anda tadi udah terakhir Anda ya? Atau Mbak Lisa, sebelum kita tutup? Terima kasih Neng Vita. Saya senang sekali dengan sesi sore ini, bukan karena saya sebagai narasumber, tetapi dengan begini saya banyak tercerahkan dan banyak inspirasi untuk lebih bahagia. Sherlock ya Mbak ya? Menurunkan standar dan lebih bahagia. Gitu. Siap, makasih Mbak Lisa. Rina, silakan. Kalau dari saya sih tetap semangat aja. Terus kalau misalnya memang ngerasa udah kayak
aduh udah ya bosen pasti sih, tapi kayak tiba-tiba kayak udah bosen, stres atau segala macam, mungkin cari orang-orang terdekat dan orang-orang yang dipercaya. Salah satunya tadi bisa melakukan konseling juga buat ngobrol, sekedar kayak sharing-sharing atau apa gitu. Terus sama ya ini nggak jadi sesuatu yang hopefully tidak jadi yang sesuatu dalam jangka yang sangat panjang. Jadi ya tetap stay healthy, tetap apa namanya, tetap ini juga keep communication kalaupun itu virtual, sama tetap jaga kesehatan itu sih, dan stay safe. Ya, terima kasih buat narasumber kita yang kece-kece hari ini. Pertama kalinya kita punya 3 narasumber. Dengan demikian saya tutup acara kita hari ini. Ada sesi ruang berbagi selanjutnya nomor 18 itu tentang, ini agak serius nih. Ini juga serius ya, tapi ini lebih serius. Ini tentang perjalanan gerakan politik perempuan di Indonesia mulai dari 1945. Kita ada teman kita namanya Sabina, dia adalah calon PhD atau PhD candidate dari Northwestern University yang sedang meneliti topik yang serupa. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik atau ingin mendengar bagaimana perempuan Indonesia itu sangat menginspirasi terkait dengan gerakan politiknya selama ini, itu boleh stay tune minggu depan, itu di hari Rabu. Nanti saya publikasi lagi. Jadi terima kasih banyak sekali lagi buat kawan-kawan juga yang sudah mendengarkan. Selamat berhari Kamis dan selamat berakhir pekan ya, besok libur. Sampai jumpa selanjutnya. Dah.